وسلطانا نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Guru. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yarhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Ashhadu an la ilaha illallah لا شريك له شهادة على من هو أقوام وأحسن نديا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان صادقا وكان رسولا نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أحسنوا إسلامهم ولم يفعلوا شيئا بريئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Muhtaram, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah sampai saat dan detik ini masih yang berusaha diberikan nikmat sehat dan umur oleh Allah, sehingga dengan nikmat-nikmat ini pula alhamdulillah yang berusaha bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan apapun setiap berusaha melakukan dengan amal ibadah, baik wajib ataupun sunnah naliki, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus menjadi bekal tiap berusaha yang telah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti pada saat di mana tidak ada manfaatnya harta tahta jabatan di hadapan Allah, yang belum usahanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari sambungan dengan najat yang pelusahan sudah lewat, masih yang pelusahan bicara dalam kitab Adab Usulul ila Hadati Alamin Ghuyub. Jadi dalam pasal selanjutnya ulama menyampaikan, wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tam'i fihim, fa inna dhalika yahmilu ala sukuti ala al-batil wa ala al-mudahadati ad-din wa la tarki al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dari bahasan para ulama dalam kitab niki, maka bagi yang berusaha dalam proses mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus yang berusaha tetap menjaga kebersihan qalbu, kebersihan batin dan yang berusaha dengan khauful khalqi, takut kepada makhluk, karena tidak ada yang perlu dia berusaha takutkan seluruh ini kecuali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takut kepada makhluk maka memiliki dampak sesungguhnya dalam diri yang berusaha.
Di antara tambahan ini as-sukutu 'anil batil. Kalau tiap sampean takut kepada makhluk, terlebih-lebih sesama manusia, maka tentu pertama tiap sampean akan diam terhadap sebuah kebatilan. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala niki karena mengemban tugas dengan di sisi Allah taala yang sangat mulia, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Nah niki amar ma'ruf nahi munkar. Maka tentu kewajiban bagi tiap sampean niki untuk mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil, halal adalah halal, haram adalah haram. Nah ini ajarina bagi orang yang ingin dekat kepada Allah, maka kita jaga hati kita dari takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'ala mudahati bid-din. Karena yang kedua, kalau ketika sampean ini takut kepada makhluk dan diam terhadap kebatilan, maka ini akan melemahkan agama, melemahkan syariat. Dan ini ketika tiap sampean menyaksikan kita suatu kebatilan, suatu maksiat, kemudian tiap sampean hanya diam. Nah ini ditemani amar ma'ruf. Nah ini ataupun nahi munkar, maka niki akan menyebabkan syariat kita akan menjadi lemah. Ini yang jadi masalah mungkin niki. Kadang-kadang dengan perkembangan zaman mungkin niki kita hidup niki nafsi-nafsi, kita hidup niki sendiri-sendiri, tak mau peduli kepada orang lain. Karena di dalam Islam ini pun ada tugas masing-masing. Yang ini tugas amanah besar dengan sisi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan yang hak ataupun juga batil. Nah ini amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah ini dia. Nah kemudian maka babiyin dan sahibi li anna al-mu'min al-aziz bi rabbin la yaqaw wa la yarju ahadun suwa. Karena sesungguhnya orang yang mukmin ini tentu dia tidak mengharapkan sesuatu dari makhluk. Mukmin yang sejati tidak akan mengharapkan sesuatu dari makhluk. Ya, dalam segala hal urusan kehidupan duniawi ataupun ukhrawi. Orang mukmin sejati sesungguhnya adalah dia hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu mukmin sejati. Kalaupun dia belum sampai misalnya tentang masalah rezeki, misalnya dia belum sampai tidak bisa mengharapkan rezeki dengan profesi atau dengan usaha. Nah, ini mukmin sejati tetap dia berharap rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya rezeki ini datang dari Allah. Ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizq. Apapun bentuk binatang sekecil apapun yang perlu dia nikah, maka datang rezekinya dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini maka mukmin sejati dia akan selalu berharap. Nah ini di hadapan sisi Allah. Keharapan salah keselamatan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia sampai di dunia maupun akhirat dengan makhluk kecuali kehendak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aniki bahwa ibu yang Allah. Wa in wasalaka ahadun min al-ikhwani al-muslimin bima'rufin min wajhin tayyibin fa khusu in kunta muhtajan ilaihi. Niki termasuk ulama mengajar yang sama untuk saling menghargai, untuk menjaga kebersihan qalbu yang belum samin antara sesama. Misalnya arah semeton jari datang tiba yang belum samin, memberikan sesuatu tiba yang samin dengan niat yang baik, kemudian adab yang baik. Nah ini dengan niat yang samin sesuatu, maka tentu kalau yang belum samin membutuhkan semuanya niki, ya boleh hukumnya untuk yang samin ambil.
boleh. Bisa saja niki semuanya rezeki kita juga dititip oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah niki nah jadinya yang paling usaha niki tetap menjaga yang namanya qalb. Nah niki untuk kebersihannya. Kalaupun yang paling usaha diberikan sesuatu, nah niki jadilah kasih jadi kemudian dengan cara yang baik, niat yang baik, tata krama yang baik. Kalau yang sangat membutuhkan maka boleh hukumnya untuk yang belum sampean ambil. Waskurillah wa innal mu'ti haqiqatun. Dan maka yang kedua, sikap yang belum sampean menerima semua dan dia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenang untuk bersyukur karena bisa saja rezeki yang belum sampean ini dititip dengan lain. Tidak mesti rezeki yang sampean ini terpeta untuk diri kan, atau dihasilkan oleh diri yang belum sampean. Banyak cara Allah Taala untuk menitip rezeki yang belum sampean. Dulu ada salah satu kisah bahwa ibu zaman Nabi Musa alaihissalam Nabi alaihissalam ketika sholat di pinggir laut. Maka pada saat beliau sholat di pinggir, maka ketuk-ketik ulat dengan juduna sambil menjauh gedeng kodak. Nah ini selesai Nabi Isa alaihissalam sembahyang, maka dia minta izin untuk ngeraus itu ulat ini. Maka diizinkan ngeraus. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berkatuan, ya Tuhan, ulat apa porosnya setiap kita anta selalu menjauh gedeng kodak. Nah kemudian lepas di pinggir laut datang lepang untuk yang malik ngonong nyelam. Ngonong bang, akhirnya ketuanya Nabi apa sebenarnya gawe bilang kita anda selalu menjauh gedeng kodak, kemudian setelah menjolopa lepang pun ngonong. Ya Nabi Allah, aku diutus ya Allah Subhanahu wa taala untuk ngatongan semetonku rizkina. Sama-sama ulat ini gigi, dia keselit di dasar, dia keselit di karang laut. Dia keselit di karang sehingga dia musuh. Maka aku ketugasan si Allah taala untuk ngatongan rizkina. Lalu karena dia kutongonong, maka ngendeng aku turun di palepang si tongonong. Masya Allah. Nah ini jadi bermakna bahwa tiap sampai dalam hidup ini tidak perlu putus asa. Wah pegawai wah dilarang, wah pensiun kane mungkin dan tumangan dan segala macam ada misal pemetak susah, tidak perlu khawatir. Masih banyak cara Allah Taala untuk memberikan menyampaikan rezekinya kepada tiap pengusaha. Allah menutup satu rezeki dalam diri tiap usahanya bukan berarti juga menutup yang lain. Nah ini coba tiap usaha teliti ketika bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan ini rizkina sakit. Ini pun melalui jalur pusatnya. Rizkina darah rizkina berbeda secara dalam kandungan. Terus lengan utama rezekinya ya pusat ngetok. Nah ini sampai 9 bulan lebih kayaknya lahirlah anak ini. Ketika lahir maka diputus oleh Allah Taala rezekinya lengan darah. Kemudian diputus oleh Allah Taala jalur rezekinya lengan pusatnya. Kepelang pusatnya lahir. Nah ini kepelang. Nah, terpelang terputus rezeki dengan pusat niki, apakah berbeda diki putus rezeki dengan Allah? Bahkan sebelum terputus si Allah Taala rezeki dengan pusat niki, wah persiapan rezeki malu lebih bagus oleh Allah. Air susu ibunya, asi orang tuanya, si lebih segar dengan darah. Kemudian jerak dengan pusat bakal dengan mulutnya. Nah, ini bahkan siapa lebih banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita mengeluh putus asa remon ini dengan gagalnya kita dalam satu saat ataupun berhenti tiap sampai jerak gawe ya
Nah ini bukan berarti rezeki kita juga putus dengan rezeki Allah. Masih banyak cara Allah untuk menyampaikan rezeki. Sampai kapan rezeki yang sambil? Rezeki yang belum sambil tidak pernah berakhir. Lebuan dunia tidak akan pernah berakhir. Bahkan juga di dalam kubur pun juga yang sambil mendapatkan lipat rezeki. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya wa hum yurzaqun. Jadi para manusia mati, bahkan dia masih hidup di sisi Allah Taala, kehidupan ruh. Wa hum yurzaqun, bahkan mereka diberikan nikmat rezeki. Masya Allah. Di akhirat malah Masya Allah. Wah jelas-jelas rezeki yang belum sampai di akhirat. Dan ini luar biasa. Jadi rezeki Allah Ta'ala itu sesungguhnya tidak akan pernah putus. Permasalahannya ada segedean, ada sesediaan, kan ini jadi masalah. Apakah dengan senang pegawaian ini tidak mau mangan? Tetap mau mangan. Nanti kayak gini, tetap mau mangan. Ada doang miskin yang sedang. Dengan semua jari si sakit, awal pada saat sehat niki, masya Allah, selalu mengenal subuh lalu minta rezeki. Alhamdulillah boleh jauh rezeki. Lalu ketika sakit stroke bahkan dia tidak tahu sama sekali, apakah putus rezekinya dengan sida Allah? Luwek cara Allah nitip rezekinya datang sumbahna, datang menantuna, datang waina, datang anakna jauhan rezeki. Nah ini bapak hadirin Allah. Jadi apapun yang datang tiba pengusamanya, entah datang niki dengan semodon jari, dengan cara yang baik, rezeki yang baik, bermanfaat dan kita butuh, maka boleh kita ambil dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini fa'innal mu'ti haqiqatun washkuru minan awsalahu ilaika. Yang paling penting pada saat datang rezeki ini tentu jangan kita terlalu banyak terlena di dalam rezeki. Niki kadang-kadang kesalahan besar dalam diri kita. Ketika datang rezeki keluwe, kadang-kadang maaf begini lupa kita. Cemok luar biasa. Bahkan kalimat syukur luar biasa. Lalu kita kebanyakan terlena kepada rezeki. Jarang kita terlena kepada yang memberikan rezeki. Nah, ini dengan banyaknya rezeki, apakah banyaknya kita ingat kepada Allah? Atau kita terlena kepada nikmat rezeki? Kalau kita terlena kepada yang memberikan rezeki, selain ucapan syukur, maka otomatis kita banyak untuk mengingat. Nah, ini dari hakikat di situ adalah kita lebih banyak bersyukur kepada yang memberikan. Sekaligus kita mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan rezeki atau dititip rezeki ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu ya Allah. Nah kemudian bahwa wa iyyaka wa rabbul syuhrati wal aqdu bi syahwati wa iyyaka wa rabbul syuhrati wal aqdu bi syahwati. Maka hindarilah menolak sesuatu, hindarilah yang belum sampai menolak sesuatu ataupun pemberian orang lain. Ingin menjadi orang yang masyhur, oh aku butuh di sana, ada semeton jari nanjak sida, nah ini sombong itu. Oh aku kebutuhannya, dengan ingin dikenal oh ya tidak butuh, ya berada. Nah ini atau tidak butuh, tidak mengemis, tidak menjadi pengemis, misalnya tidak butuh pada pemberian, harus usaha sendiri. Nah jadinya hindarilah hal seperti ini. Jadinya kita menolak pemberian untuk menjadi terkenal, jangan. Kemudian mengambil sesuatu dengan nafsu syahwat juga jangan. Nah ini nafsu syahwat, karena mengambil sesuatu dengan didasari nafsu, maka kebanyakan kita usahakan akan lupa daratan, lupa hukum, lupa tuntunan di dalam ajaran agama.
kalau didasari dengan nafsu. Nah ini dia. Makanya banyak kita mencari rezeki kadang-kadang dengan nafsu, maka dia tenggelam hukum di sisi Allah Taala. Dia terpilih di riba, dia terpilih di haram, dia terpilih di subhat. Yang penting baik itu berdasarkan nafsu. Nah ini. Wa li'anna ta'khudahu bi syahwatin khairun laka an taruddahu bi syuhrah. Bahkan kalau dibandingkan bahasa para ulama, jadi mengambil sesuatu dengan nafsu itu lebih baik ketimbang menolak untuk terkenal. Lebih bagus dengan mengambil dengan nafsu ketimbang sok-sokan menolak untuk dikenal. Itu yang tidak baik kata para ulama. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala budda yaj'ala lahu rabbahu nuran fi qalbihi ya'rifu bima yuradu minhu. Maka tentu menjadi orang muslim niki, maka kita jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi cahaya dalam hati tiap muslimin. Karena ketika tiap muslimin menjadikan dia nur pelita dalam hati, maka kita akan mengenal apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan, apa yang diinginkan oleh Allah dalam diri tiap muslimin. Nah, diingin dan apa yang dituntut oleh Allah dalam diri tiap muslimin. Wa min adhabi syai'in 'ala al-muridi talabuhu lil mukashafati wa istiyaqu ila al-karamati wa barakil 'adah. Dan juga harus dalam muslimin antisipasi pesan para ulama di dalam proses tiap muslimin mendekatkan diri kepada sisi Allah Taala baik dengan segala macam, baik mendekatkan diri dengan wiridan, amalan-amalan dan segala macam, maka hindarilah jadi untuk menjadi orang yang mukasyafah dengan rapatkan diri dan temele berniat untuk mukasyafah. Secara mukasyafah ini Bapak-bapak yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ini mukasyafah, mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Ini karena mukasyafah. Dibuka tabir dan hijab oleh Allah dalam dirinya. Nah tentunya semua nanti adalah bagi orang yang kalbunya bersih. Nah ini dengan taat kepada Allah dan termasuk kalbunya yang bersih. Karena di dalam kalbu ini ada mata yang disebut dengan mata batin. Nah ini pernah yang sampaikan kepada kalbu bahwa mata zahir ini bisa melihat dan pandangannya pun terbatas. Lalu arah sendiri memiliki keterbatasan pandangannya, yaitu mata batin, mata hati. Dia mampu melihat bahkan sampai kemana pun dia mampu melihat semua. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Artinya tidak terpacu oleh hadapan Allah, tidak rajin wirid sembahyang dan segala macam di hadapan Allah, adik menjadi dengan mukasyafah. Jangan. Tetap kita beribadah semuanya karena Allah. Nah nanti semua hari kita tentu ada kemuliaan dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak terrajin beribadah ada melihat keramat, ada menjadi dengan karomah. Tidak beribadah kepada Allah taala dengan mukasyafah, ada selaku milik kita dan segala macam. Jangan. Kita beribadah semata-mata karena Allah. Wasyiyatu ila karamati wa khariqil atau berharap dia menjadi orang yang karam, memiliki kesaktian yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, kalau karamah niki adalah tipe kemuliaan kesadi tipe dengan si taat kepada Allah. Namun kesaktian niki kepada keumuman manusia, walaupun manusia niki dia taat, dia baju lagu kesadi kelebihan makanya kesaktian. Namun karamah niki khusus kepada orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga, ada
yang disebut dengan istidraj. Ya, ada yang disebut dengan istidraj. Niki kadang-kadang sering kita salah memahami. Nah, niki jadinya tidak semua orang yang karomah. Nah, niki dengan selalu dengan karomah yang lebih halus adalah karomah, tidak. Tidak semua dengan sakti itu karomah. Tidak semua dengan istidraj ini adalah karomah, beda. Nah, niki jadinya karomah niki adalah termasuk kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki wa ya la tuzharu liman madama mustahiyan. Ya, niki malah mustahiyan. Maka wa ya la tuzharu, kemudian syarat karomah niki tidak bisa dinampakkan semele-mele. Niki syarat karomah niki dia nabu terbongkar, dia nabu terpameran syarat karomah. Namun kan di pamer-pameran ini bukan karomah. Bahkan dengan pun dia milik. Ciri dengan karomah niki adalah dengan seni milik karomah. Namun kan ini mulai berkaromah, keramat ya sekat jauh. Justru kebanyakan ini dengan sidrah marfahnya. Itu karomah. Dan tidak dinampakkan. Yang paling lagi Bapak Ibu dengan karomah niki, dia tahu dirinya karomah. Sinaunya adalah orang berkaromah namanya. Namun kan diarah dengan aku keramah, ini ya keramah lekat. Dengan karomah niki dia tahu dirinya karomah. Sinaunya pada wali Allah. Makanya dia mau pameran, oh aku ini keramat, aku ini karomah, aku ini beragam macam. Nah, itu penipu sudah. Nah, ini jadi orang karomah dia tahu dirinya karomah. Yang tahu dia karomah adalah para aulianya, para karomahnya. Nah, ini dia. Lianna la tuzharu ila yadin min ma yukrihuha. Kadang-kadang yang namanya karomah niki akan diberikan kepada orang yang tidak menginginkan. Nah, ini makanya lah untuk beribadah ini kita sampai berniat untuk menjadi berdiam makom tinggi, berdiam karomah, berdiam masyarakat dan segala macam beribadah. Yang penting gawe perintah Allah Taala. Dengan sendirinya masing-masing ibadah niki berdiam kemuliaan. Nah, ini kemuliaan ini urusan di sisi Allah, bukan urusan nafsu. Karena untuk berhasrat menjadi karomah berarti itu dah nafsu. Jadi menjadi nafsu. Nah, jadinya niki bahkan dinampakkan karomah niki banyak kepada orang yang tidak menginginkannya. Nah, niki tidak menyadarinya. Waqad taqa'u li tawaib min al-ma'burina istidrajan lahum wa ibtila'an li dha'fatil lil mu'minina minhum. Kadang-kadang juga Bapak Ibu seperti yang katakan tadi bahwa banyak terjadi di kalangan sebagian orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata. Yang ini berlihat kelebihan di atas rata-rata manusia. Misalnya namanya ini contoh, tahu yang lekah di atas saya, tahu yang kelep. Misal, ini lagu dia dapat cukup. Yang ini, nah lalu tahu kelep, oleh kali atas saya namun dia dapat bukan disebut dengan karomah. Maka kadang-kadang kita terlalu berlebihan, terlalu fanatik, besok guru, maaf dikiki. Jelas-jelas guru niki di luar sembahya, nanti ayu di luar. Usita jadi murid berbeli apa ini karomah. Harus tahu bedanya walaupun ada kelebihan dia karomah. Ini arana istidraj. Dikiki. Dengan sendiri baju lalu kesade kemuliaan kelebihan sendiri oleh Allah ini disebut aran istidraj.
pesulap mangkina niki ada yang kelebihan, sirkus ada yang kelebihan, tahu leka atas kawat dan segala macam. Apakah dia karomah? Tidak. Dengan si mampu telah, apakah dia karomah? Tidak, tidak selama. Saya ladang tahu telah. Begini, lupa-lupa saya akan tahu itu. Apakah dia karomah? Tidak, itu istidraj. Begini, nah ini harus tahu beda yang be karomah, be istidraj. Nah niki, jadi posisinya niki bahwa istidraj adalah kemampuan yang lebih diberikan oleh Allah kepada keumuman manusia, walaupun dia baju, walaupun dia baju. Wahia fi hati mihanatun walaysat karamah. Pada hakikatnya istidraj niki sesungguhnya ya sesuatu yang menipu, sesuatu yang menipu sesungguhnya, tapi bukan termasuk dia karomah. Nah ini dia. Wa inna ma takunu karamatan idza dhaqarat ala ahli istiqamah. Nah, sesungguhnya karomah niki akan berada dengan si tetu-tetu istiqomah dengan perintah desida Allah. Ini ada yang jelas Pak. Ada ini. Wa innamal karamati wa innama takunul karamati idza dhaharat ala ahli istiqamah. Nah, syarat karamah niki pasti naara dengan si tetu-tetu istiqomah gawe perintah desida Allah. Ini orang karamah. Lamun masih boleh jumlah gawe ibadah, bahkan lali ibadah, benda yang kelebihan, ini adanya istidraj, bukan karamah. Ini kadang-kadang masih tersalah menilai antara istidraj dan karamah. Nah ini bahwa ibu-ibu yang Allah. Fa innal karamata wa inna akramakallah ayyuhal murid bi syai'in minha wa hamaduhu subhanahu alaihi. Aina bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala niki tentu akan memuliakan orang-orang yang ingin dekat padanya dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Maka dengan sendirinya Allah akan memuliakan kita. Dengan tiap sampean sering berzikir saja kepada Allah akan dimuliakan. Begitupun dengan Al-Quran yang tiap sampean baca juga akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi juga dengan ibadah. Makanya para aulia Allah niki Bapak Ibu, Masya Allah ibadahnya tetap dengan wajar diberikan kemuliaan karamah oleh Allah. Ada misal Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk aulianya para wali. Karamahnya ini luar biasa. Tapi ibadahnya luar biasa enggak sesuai dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dia dapat-dapat beribadah. Nah, ini Ibrahim bin Adham termasuk salah satu makhluk Allah Ta'ala si ketakutan setan. Yang ditebani yang setan Ibrahim bin Adham. Kenapa dia diberikan kemuliaan luar biasa oleh Allah Ta'ala seperti ini? Karena ingatnya luar biasa dan betul-betul. Hatta natinduk Ibrahim bin Adham tetap berzikir hatinya kepada Allah. Kisah Ibrahim bin Adham ini masyhur Pak. Ketika Ibrahim bin Adham masuk dalam masjid, kemudian sholat ayat masjid, kemudian sembahyang segala macam baca Al-Quran zikir, maka Ibrahim bin Adham tunduk di dalam masjid. Nah kemudian datang Malik Soko dengan tamu masjid iringin si dua setan. Tamu berwudu, kemudian tamu masjid, kemudian sholat. Dengan ini, maka setan ini membagi tugas. Anta goda si tinduk, adik nak terlena tindukna, adik dia nyak tindukna, aku goda si sembahyang, adik dah lupa lalai di dalam sembahyang. Akhirnya dilaksanakan tugasnya dua setan ini. Akhirnya ketika dia merapat tiba dengan si tinduk niki kita nama Ibrahim bin Adham mundur 1000 langkah.
maaf betul dia ku sanggup menggodaya si tinduknya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini ada barang-barang goda si sembahyang nih bahasa. Itu kemuliaan Ibrahim bin Adham. Kenapa? Karena ingatnya ya Allah. Nah tidur dan ingat ya Allah. Apalagi ngasar itu karena istiqomahnya Pak. Jadi nanti tegak ibadahnya otomatis dengan sendirinya Allah akan memberikan kemuliaan tanpa kita cari kemuliaan itu. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqim ma'a ma zahara laka wala taskun ilaihi. Nah, ini perlu juga antisipasi bagi tiap zaman lebih-lebih di zaman makinan ini sudah merebak hal-hal seperti ini. Kadang-kadang orang memberikan, menampakkan, memamerkan kelebihannya. Nah, ini kelebihan yang diberikan, dinampakkan, bahkan menjadi kesombongan. Nah, ini subhanallah. Nah, ketika tiap orang menyaksikan hal ini, biasanya para ulama, wala taqib. Jangan pernah diam tinggal bersama mereka. Hindari. Nah, ini ketika ulama mengatakan demikian karena itu bentuk istidraj. Walaupun mempas buruk, ya sembahyangnya lebih lepas lagu sadik kemuliaan lebih. Oh, nalsak sudah doni buat ya Allah. Misalnya ganggu ni, kedua ni, lagu ibadah lepas lepos, dia rumah nanti dari butuh misalnya. Nah ini. Maka jangan pernah diam dan tinggal di situ. Karena itu bisa menjadi istidraj. Karena istidraj itu kebanyakan di nah, itu kan pilihan terserah. Yang penting ulama ibadat yang pelengzannya terserah kata pilihan analita. Silakan kalau belum mau silakan. Tapi ulama menyarankan jangan pernah tinggal dan diam. Kayak orang seperti itu. Nah, ini akan berbahaya. Nah, kemudian wala taqum wala tuhaddits bihin nas. Kalau yang belum sampai diberikan suatu kemuliaan, kelebihan oleh Allah. Nah, ini maka jangan menjadi kebanggaan. Nah, ini bahkan semua ini kan harus syukuri. Karena tiap sampai diberikan kelebihan lebih dari orang lain, syukuri. Kemudian jangan dipublikasikan. Dia bicara keselakuan umat manusia. Oh, aku ngene wadah, subhanallah. Itu sudah dari caranya sudah salah. Otomatis kolbunya akan bermasalah. Dia akan merasa lebih dari orang lain. Nah, begini, ketika merasa lebih dari orang lain, maka sudah penyakit muncul yaitu kesombongan. Sombong itu adalah penyakit luar biasa dalam diri manusia. Hati-hati dengan yang demikian. Wala tuhaddits bihin nas. Kalau benar kelebihan sadis Allah Taala ya dia publikasikan, dia tontonan, ya dia bicara. Ya syukuri semua niki ya dengan si Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yuzhar laka minna syai'un fala tatamannahu. Kalaupun ketika dia belum sampean istiqomah beribadah kepada Allah, yang tinggi zikir dan alhamdulillah, Al-Qur'an pun masyaallah sampai subuh dan ngaji. Lalu tidak dinampakkan kemuliaan niki oleh Allah dalam diri dia. Bukan berarti dilarang kemuliaan. Justru bersyukurlah hadapan Allah. Karena kalau dinampakkan mungkin bisa belum sampai menjadi orang yang sombong. Berarti tekanan si Allah Ta'ala. Yang kedua, kalaupun tidak dinampakkan kemuliaan niki oleh Allah Ta'ala dalam diri yang sama, fala tatamannahu. Jadi berharap lalu. Karena yang berharap lalu akan berubah menjadi nafsu. Nafsu itu berani. Dulu pernah bapak ibu yang minta jazah almarhum salah satu dingin
yang minta jazah sama beliau. Ya sekitar 3 bulan sebelum wafatnya beliau yang minta. Akhirnya beliau mengatakan dia ada bau. Ini khususnya dia ada bau temeletang anakku bos. Lalu rezeki dia mak dari duit bos. Akhirnya dia mau selesai. Sampai makin Tuhan tidak pernah mengharapkan itu. Ya benar memang dari rezeki kita tahu lah yang dipilih lah. Ngombe si tenapsuan betul lah dari rezeki kita dia tahu. Nah ini gitu. Nah jadi gawe apa sih perlu tergawe? Jadi mengharap sesuatu yang bukan hak kita. Misalnya kita ada semua jari sadek kelebihan oleh Allah. Padahal sembahyangku pada, zikirku pada, Al-Quranku pada, bahkan bajuan bajunya. Dia ini terletang, itu sudah rezeki dari Allah. Nah ini ada juga pasti kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada tiap bersama. Wala ta'asab ala fadlihi. Nah kemudian juga tiap bersama jadi tak putus asa, seda anta kemudian arah dan berita. Cuma zikir terdoa, sibuk sembahyang Quran sampai subuh, dan arah hasilnya jangan tak. Dia tetap rahasia Allah. Rahasia Allah di neraka naunya. Begini, rahasia Allah di neraka itu naunya. Mungkin kemuliaan ini tidak dilihat dunia, lalu akhirat siapa tahu. Ada salah satu sahabat Rasulullah lihat dunia tidak kenal dia. Yang digigit bahkan dianggap dengan juga lagu di atas langit yang masyhur di kalangan para malaikat, yaitu Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni ini subhanallah harasake ibadahnya ada dulu hanya taat dominan, berbakti dominan, bahkan sanggup dia menahan rindunya ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan karena inana akhirnya burung ingin bertemu dengan Rasulullah. Bahkan satu yang Wais Al-Qarni ini ada nama jauh inana haji juga dengan Yaman, sehingga yang fisik Wais Al-Qarni ini bilang dulu na jauh bebek si paling pelik punggung tak turun gunung. Wah na bebek asana anak unta bet malik punggungna. Ini latihan fisik. Lagu depan ni jadi dengan juga. Jadinya dia narak namanya ketika nama Wais Al-Qarni, masya Allah dia narak dengan dari saya dengan si mandinya, saya si ngomong ya, si nyembayakinnya, semuanya malaikat turun. Bahkan orang yang kenalnya wilayahnya dengan si nyembayakin Wais Al-Qarni. Makanya Wais Al-Qarni ini jadi adalah masyhur bil dunia wa masyhur bil sama. Tertutup Wais Al-Qarni ini mengenalnya oleh dunia lagu lagi masyaallah. Sahabat para malaikat mengenalnya. Makanya kalau tidak dinampakkan kemuliaan ini dalam diri yang bersama, jangan putus asa. Nah ini jangan putus asa. Wa alam anna al-karamatul jami'ata li jam'i anwa'il karamatul haqiqiyyah wa suriyat hiya istiqamatul mu'abbaru anha bi istimalil awamir ijtinabul manahi. Dan ketahuilah bahwa semuanya karomat miki dan semua bentuk-bentuk karomah. Nah ini tinggi. Dan pada hakikatnya adalah merupakan orang yang istiqomah. Nah ini tinggi. Orang yang istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya apa? Karomah. Jadi dengan karomah tadi kemudian karomah ini Allah, apapun bentuk karomah ini macam-macam. Intinya selalunya adalah tiba dengan si istiqomah gawe perintah Allah Ta'ala, melaksanakan hukum-hukum di sisi Allah. Itu dasarnya. Yang dimungkin. Wal karamatu hiya hikmatun min Allah Ta'ala li taqarrub ilaih. Mulai taqwaddin. Sesungguhnya karamah ini adalah hikmah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena
berdasarkan kekuatan dalam melaksanakan ajaran agama ataupun kekuatan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatul karamati hiya istiqamatu bi syari'atillah. Hakikat yang sebenarnya karamah niki adalah orang yang istiqomah gawe perintah istilah Ta'ala dan Rasul. Dengan istiqomah gawe ajaran agama itu intinya. Lamun dia istiqomah berarti bukan karamah, istidraj. Nah, ini bedanya Bapak Ibu antara karamah dan istidraj. Yang jelas, yang kedua, apapun tegawe beribadah, apapun jenis ibadah yang bersama, jangan pernah mengharapkan kemuliaan di hadapan Allah. Masalah kemuliaan ini adalah hak prioritas Allah. Namun buah gawe otomatis sudah disiapkan kemuliaan pada dunia maupun akhirat. Ini ya Bapak. Insyaallah yang jelas ikhlas, gawe perintah di sisi Allah, istiqomah dan selalu berdoa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah Taala, bahkan bila perlu kita mati dalam melaksanakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian kita malam hari ini. Tamjasiaku kita sama-sama ucapkan kepada Bapak dan Guru atas doa yang telah diberikan. Semoga akan memberikan kita bekal dalam melaksanakan ibadah semata-mata untuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.